Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya on the spot guys. Jadi saya ketemu seorang narasumber. Ternyata proses perjalanan hidupnya lumayan panjang. Jadi saya ketemu malam ini langsung ngobrol, langsung kita ambil videonya. Nah, ini cerita tentang perjalanan seorang anak manusia yang kalau kata orang Sunda lalampahnya itu cukup jauh. Dan saya tak akan membahas lebih awal cerita tentang apa, nanti kita langsung aja mendengarkan cerita langsung dari orangnya. Tetapi cerita ini adalah tentang ilmu kanuragan, sebuah ilmu kanuragan tua, namanya Ajian Brajamusti. Nah, narasumber kita malam ini adalah salah satu orang yang dulu pernah mempelajari Ajian Brajamusti. Seperti apa? Nanti kita simak langsung ceritanya. Nah, baik guys, inilah narasumber kita malam hari ini. On the spot, saya jadi langsung meminta beliau untuk bercerita karena memang tadi bersedia untuk bercerita. Namanya adalah Pak Jamil. Assalamualaikum Pak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Jamil? Alhamdulillah sehat. Aktivitas apa nih Pak Jamil? Aktivitas ya sekarang ini alhamdulillah mengurusi warga aja. Oh, mengurus warga itu jadi ketua RT atau ketua RW? Alhamdulillah dipercaya sama warga, saya ini dijadikan ketua RW. Oke, ketua RW. Nah, Pak Jamil, jadi saya mendengar dari beberapa sumber, beberapa warga yang mengatakan bahwa Pak Jamil pernah mendalami ilmu Brajamusti. Ya. Nah, Brajamusti itu seperti apa, dan kalau misalkan berkenan bercerita tentang awal mulanya ilmu Brajamusti dapat dari mana, awal mulanya seperti apa, lalu apa efeknya kepada diri sendiri dan lain sebagainya. Pak Jamil boleh bercerita kalau berkenan. Boleh, nggak apa-apa? Baik, nggak apa-apa. Insya Allah. Baik. Lalu seperti apa Ajian Brajamusti? Kita simak langsung dari pelakunya, Bapak Jamil. Awal cerita saya menekuni ilmu Brajamusti waktu saya masih bujang. Ya, masih bujang. Saya ini kelahiran asli Lampung. Cuman orang tua saya berasal dari Banten. Ibu saya dari Serang, bapak saya dari Rangkas Bitung. Kebetulan saya menempuh pendidikan itu dari SD. Saya sudah di Banten. Ya, sudah di Banten. Saya mencari ilmu, ya khususnya ilmu jadi sekolahan, yaitu di sekolah, gitu ya. Sekolah di Banten dari SD, SMP sampai SMA. Kemudian saya untuk melanjutkan kuliah perguruan tinggi. Waktu itu sekitar tahun 86. Setelah saya lulus dari sekolah SLA, saya kepengen melanjutkan kuliah di IAIN karena ya satu jurusan dengan sekolah saya waktu di SLA. Ya. Waktu daftar ke IAIN, saya itu daftarnya di Bandung. Karena di Serang ini hanya cabang dari Bandung, ya. Waktu itu dekan.
waktu tahun 86. Alhamdulillah saya diterima di IAIN. Saya mengambil jurusan syariah. Ya, karena jurusan syariah itu adanya di Serang, ya alhamdulillah saya kembali lagi ke Serang. Karena untuk persyaratan administrasi di perguruan tinggi, saya harus pulang ke Lampung menemui orang tua, ya, saya cerita ke orang tua bahwa saya ini masuk ke perguruan tinggi di Serang. Adapun untuk selanjutnya harus melunasi persyaratan administrasi gitu. Nah, dengan sejalannya waktu, orang tua ya mengizinkan dan mendoakan saya untuk kuliah di Serang gitu. Nah, tapi sebelumnya saya pulang lagi ke Serang, ya, pada waktu itu juga kebetulan ada saudara yang hajat Di Lampung. Nah, waktu hajat itu, ya, kemudian lagi berjalannya resepsi pernikahan ponakan ibu saya, kalau nggak salah. Soalnya saya itu Aman nyebutnya ke saudara saya itu. Di acara puncaknya malam resepsi pernikahan, ya ada hiburan. Waktu itu hiburannya hiburan dangdut, ya, hiburan dangdut. Nah, lagi berjalan hiburan, kemudian acara malam itu tidak kondusif karena acaranya ribut. Nah, ribut, nah, Rusuh. gitu ya. Ya, acaranya rusuh. Ya, otomatis kalau sudah rusuh begitu, ya mau diapain? Saya sebagai ya anak muda mau melerai, mau mencegah mereka supaya jangan ribut, saya tidak berani. Karena saya ini ya belum punya perbekalan untuk membela diri. Nah, disitulah dengan kejadian saudara saya waktu hajat itu ribut, akhirnya bubar. Saya dalam hati cuman bisa penasaran. Nah, akhirnya berjalannya waktu, ya saya juga harus pulang lagi ke Serang karena tugas saya itu melanjutkan kuliah, harus masuk kuliah. Nah, saya kembali lagi ke Serang. Tapi dengan adanya kejadian di tempat saudara saya itu, Yang ribut itu, sampai ke Serang saya kebawa-bawa penasaran gitu. Penasaran gimana maksudnya, Pak? Penasaran supaya gimana saya ini, badan saya ini jangan terlalu kosong. Gitu. Jangan terlalu kosong, maksudnya ya ada buat pembelaan diri lah gitu. Kalau umpamanya ada ribut-ribut apa ya, gimana buat nolongin orang gitu. Nah, setelahnya sampai di Serang, dengan berjalannya waktu kuliah berjalan, saya punya teman saya itu orang Rangkas,
Jadi saya ngobrol-ngobrol sama teman gitu. Jadi kata teman kalau mau ada seorang guru di Rangkas yang mempunyai ilmu Brajamusti gitu. Oh, itu awalnya ya. Itu awalnya. Ya, setelahnya cerita panjang sama teman, ilmu Brajamusti itu begini, begitu, segala macam, ceritain dari awal gitu. Akhirnya saya tertarik. Kemudian saya berjanji sama teman, nanti kalau setelah ada bekal, setelahnya saya nanti punya bekal kiriman dari orang tua, saya minta tolong diantar ke rumah guru. Jadi waktu itu kata teman, oke, siap. Nah, singkat cerita, sudah berapa bulan lah gitu, berapa bulan, nah, orang tua ngirimin uang buat bekal di Serang buat bekal kuliah. Ya, setelahnya saya punya uang dikirimin sama orang tua, saya pergi ke rumah guru itu di Rangkas sama teman saya. Ya, saya ketemu sama guru itu gitu ya. Kalau nggak salah Pak Usman, Abah Usman gitu. Abah Usman itu di Rangkas. Datangnya ke rumah Abah Usman, saya cerita dari awal, karena kejadian di kampung orang tua saya di Lampung itu begitu. Saya cerita dan saya minta diijazahkan yang namanya ilmu Brajamusti. Kamu mau nggak puasa dan ngewirid? Saya mau, bah. Nah, setelahnya ngobrol panjang, diijazahkanlah itu ilmu Brajamusti sama Abah Usman. Setelah diijazahkan, saya pulang lagi ke Serang. Karena saya ini di Serang ini sendiri di kos-kosan, alhamdulillah nggak ada yang ganggu. Puasa 1 minggu, makannya yang putih-putih aja. Puasa mutih. Puasa mutih ya. Tapi setiap maghrib tetap buka puasa. Setiap maghrib tetap buka puasa. Hanya nasi putih. Hanya nasi putih sama air putih. Oke. Gitu. Setiap malamnya itu ya ngewirid. Setiap malamnya diwirid khusus, dan setiap waktunya ya juga diwirid, tapi sekeburunya, nggak ditentuin jumlahnya. Kalau setiap waktu, setiap habis sholat diwirid, tapi kalau malamnya ada jumlah waktunya, wiridan jumlahnya ada gitu ya. Kalau malam itu dimulai jam berapa? Kalau malam itu dimulainya dari jam 12. Selesai? Ya selesai paling jam 1 lah. Gitu, jam 1, setengah 2 selesai. Karena ngambil sepertiga malam yang akhir. Nah. Setelahnya beres puasa 1 minggu, setelah selesai saya kembali lagi ke Abah Usman, karena pesan Abah itu nanti kalau udah beres puasanya, nanti kembali lagi ke sini akan dites gitu, akan dites.
setelahnya datang ke Abah Usman ke sana, ya cerita lagi masalah, ditanya sama Abah, gimana puasanya? Alhamdulillah beres. Wiridan alhamdulillah nggak ada gangguan, walaupun saya itu sambil kuliah. Ya, Itu selama proses wirid, selama 7 hari puasa nggak ada gangguan. nggak ada gangguan. Di malam pun nggak ada gangguan. Di malam pun nggak ada gangguan. Nggak ada yang datang gitu. Nggak ada yang datang. Setelah cerita ke Abah Usman gitu, sama Abah Usman disediakan behel yang di 12 mili BL 12. ya, yang 12 mili. Nggak panjang, paling sejengkal gitu. Ya, kemudian kata Abah Usman, ya dipanggil, coba kesini, bawalah ke kamar. Ya, masih ingat wiridan? Masih hangat, masih barusan 1 minggu. Ya, coba ya, Jal, dalam hati dibaca, tapi dalam hati jangan diucapin gitu. Nah, dibaca dalam hati, dijajalnya si besi yang 12 mili itu, dijajalnya, ditesnya pakai tangan ya, pakai tangan telapak tangan ini dibuka, dibalik, dimiringin gitu, dimiringin begini. Jadi dijatuhin ke besi 12 mili, tapi jangan dipukul sejatuhnya. Oh ya. Ya. Si tangan ini sejatuhnya aja. Jadi diangkat biar jatuh gitu aja. Iya, biar jatuh gitu. Jadi jangan sengaja dipukul enggak. Jangan. Jadi sejatuhnya Di atas behel itu. Di atas besi behel itu. Besi 12. Besi 12 mili. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu besi itu patah. Kayak kayu yang kering. Oh, langsung patah. Iya, si besi itu gepeng enggak? Enggak. Tapi patah. Jadi kalau ya kita logika aja, ya kalau besi dipukul pakai palu itu kan meleot. Enggak patah ya, cuman meleot gitu. Tapi ini mah patah. Kayak kayu yang kering gitu, patah. Nah, udah kata Abah Usman, pesan ya, nanti kamu di sana selamatan itu nggak tahu nasi sepiring, telur sebelah, yang penting kamu hadorotnya, selamatan aja. Ya ngajak temen berdua apa bertiga gitu, ngajak teman gitu. Ya alhamdulillah, waktu itu saya diizinin pulang. Cuman pesen Abah Usman begini, jangan sekali-sekali tangan itu jatuh kepada orang yang alim. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, orang yang nggak punya masalah sama kita, gitu ya, kita jahil. Oh, jangan zolim. Okay. Jangan ngasal-ngasalin, gitu. Jangan zolim, gitu maksudnya. Pergunakanlah ilmu ini sewaktu kamu kepepet, gitu. Nanti ada pertolongan Allah. Gitu. Ya, pesan Abah Usman itu begitu. Nah, setelah itu saya pulang, alhamdulillah ya, dengan seiringnya waktu berjalan, saya itu kuliah itu sampai 3 semester 3, berarti sampai 1987. Nah, kemudian dari 1987 itu terjadilah krisis
kemarau di Lampungnya, ya, kemarau, sehingga orang tua itu tidak bisa membekali saya, tidak bisa mengasih saya bekal untuk sekolah, Tidak bisa membiayai. tidak bisa membiayai. Ya, otomatis saya pulang lagi ke Lampung. Waktu itu ya bukan saya aja, dampaknya itu adik saya yang sekolah juga, yang di Kota Bumi, sekolah STM di Lampung, itu juga putus, Berhenti juga. berhenti juga karena faktor ekonomi, tidak kebiayai sama orang tua. Saya pulang ke Lampung. Ya, setelahnya pulang ke Lampung, saya nggak punya kesibukan. Saya menanam kopi nggak bisa, menanam lada nggak bisa, Kenapa nggak bisa nanam? karena tangan saya panas. Efek dari. Efek dari ilmu Brajamusti. Jadi setiap nanam gimana Setiap tuh? nanam Atau layu, oh, bibitnya langsung layu. langsung layu, terus mati. Oh. Nah, cuman di sana juga ada orang tua yang ngasih saran, ya udah kamu nggak bisa tani, gitu, jangan tani lah kamu mah, udah ngebantuin di sekolah aja, gitu, karena kamu mah udah lulus dari SLA waktu itu. Ya alhamdulillah, ya walaupun cuman setahun setengah ya udah kuliah gitu. Ya alhamdulillah ada temen juga dari KUA, Naib, nyaranin kalau nggak kuliah lagi saya suruh ngebantu di sekolah. Pagi saya ngebantu di SD, sorenya habis dohor saya ngebantu di Sanawiyah. Di sekolah itu ada seorang guru, ya, saya tertarik sama seorang guru itu. Ibu guru. Ibu guru. Nah, ibu guru. Biasalah namanya pemuda, saya tertarik. Nggak taunya si ibu guru ini sudah punya pasangan, karena dijodohin sama orang tuanya. Nah, singkat cerita, ya saya kecewa lah, kecewa sama guru itu karena dia udah dijodohin sama orang tuanya. Saya kembali lagi ke Banten lagi, gitu. Jadi semua itu di sekolah itu saya tinggalin semua, saya pergi lagi ke Banten. Ya. Setelahnya di Banten, si guru itu ngirim surat. Waktu itu telegram ya. Masih telegram, oke. Masih telegram ya. Masih telegram, suruh saya pulang ke Lampung. Sekali, dua kali nggak saya anggapin. Ketiga kalinya adik saya yang telegram, saya disuruh pulang ke Lampung. Setelahnya adik kirim telegram ke saya ke Banten bahwa si guru ini mau nyusul ke Banten. Mau nyusul. Kalau nggak pulang mau nyusul. Kalau nggak pulang, setelahnya dua kali dia telegram, ketiga kalinya telegram yang ketiga kalinya adik saya yang ngirim, katanya si guru mau nyusul saya ke Banten. Nah,
Kemudian saya bilang sama Bibi di Banten, Bi, saya mau pulang ke Lampung. Gitu. Ya, setelahnya pamit, saya bukannya pulang ke Lampung, saya malah ke Jakarta. Ya, masalah ke Jakarta. Gitu. Setelahnya di Jakarta, saya nggak punya tujuan. Pas saya ke Jakarta main itu, saya ketemu yang namanya Pasar Alam. Pasar Alam. Pasar Alam di Jakarta. Jakarta, daerah Kapuk. Tapi Ya. itu datang ke sana tanpa tujuan, Tanpa tujuan. ngikutin arah kaki Iya, aja. ngikutin arah kaki aja. Sampailah di pasar itu. Sampailah di Pasar Alam. Oke. Gitu. Sampai di Pasar Alam itu saya kebingungan. Gitu, kebingungan. Saya ini nggak ada yang dituju di Pasar Alam itu. Ya. Ya udah 3 hari 3 malam. Kemudian ada orang yang memperhatiin saya, ada yang negur, gitu. Adek ini dari mana? Saya ini dari Lampung. Di sini sama siapa? Nggak ada yang dituju, gitu. Terus dia bilang, kalau nggak ada yang dituju, yuk ikut sama kakak aja. Gitu. Nah, saya ikutlah sama kakak itu, namanya itu Kak Anjen. Orangnya orang Banten gitu. Saya ikut sama Kak Anjen. Ya. Nah, sama Kak Anjen dirawatin. Nah, setelah itu saya setiap pagi saya pergi itu cari pekerjaan. Ya, cari pekerjaan. Gitu. Alhamdulillahnya pada waktu itu saya dimasukin kerja sama Kak Anjen itu ngecat box mobil di daerah Teluk Gong, ya, gitu. Saya tekuni beberapa hari, ya, kalau nggak salah sampai 1 minggu. Nah, saya nggak kerasannya kalau sudah ngecat di dalam box mobil itu, kalau keluar itu kayak bukan manusia, karena penuh sama cat ini dari rambut sampai ujung kaki. Itu namanya ngecat pakai kompresor di dalam box, nah, gitu. Udah itu saya pulang bilang sama Kanjen, saya mau cari kerjaan lain. Kata Kanjen, ya silakan cari. Ya, saya setiap pagi cari. Nah, kemudian di sepanjang jalur ya daerah itu, di daerah Kapuk banyak pabrik-pabrik sepanjang itu. Dari Teluk Gong sampai ke daerah Dadap sana banyak pabrik-pabrik. Kemudian saya masuklah ngelamar kerja dan masuk saya ke pabrik konveksi. Nah, saya masuk di konveksi, saya bagian jahit. Setelahnya beberapa bulan kerja situ. Setiap habis gajian di pabrik itu suka banyak preman-preman yang malak. Suka minta jatah keamanan gitu, ya, jatah keamanan. Saya kan habis beberapa bulan kerja di konveksi. Saya itu punya teman namanya Hanapi, orang Kampung Melayu. Orang Kampung Melayu, saya nggak tahu orang Kampung Melayu itu mana. Dia ngaku orang Kampung Melayu gitu, saya nggak tahu. Suatu saat
teman saya ini dipalak gitu. Teman saya dipalak sama preman. Kalau nggak salah preman itu ada 4-5 orang gitu. Malaklah sama Hanapi. Saya berjalan berdua sama Hanapi keluar dari pabrik, dipalaklah sama preman. Nah, saat sama preman. Nah, mintanya ke Hanapi karena Hanapi lebih gede dari saya badannya, gitu. Jadi si preman itu minta uang, ya minta uang buat minum, gitu. Kata teman saya, Hanapi ini, belum gajian bang, katanya gitu. Kamu udah belum gajian, katanya. Kan udah, katanya gitu. Gitu, hari ini kan gajian. Kata Hanapi, belum keluar punya saya. Ya kekeh, namanya si preman itu. Gitu. Sudah itu ditampar lah. Nggak dikasih, Hanapi ini nggak kasih uang, ditampar lah sama preman itu. Begitu ditampar itu kan kesakitan. Kata saya, kalau umpamanya dia bilang belum gajian, ya nanti besok mungkin dia gajiannya besok, kata saya kan begitu. Lah merasa saya ini kecil, si preman itu ya nabok ke saya, tapi belum sempat datang ke muka saya si tangannya itu, udah saya pegang. Begitu nabok lewat mau nempeleng ke pipi. Begitu dia nempeleng ke pipi, saya pegang tangannya gitu, nggak saya lepasin, ngamuk. Begitu dia ngamuk, dia jerit kesakitan karena yang dipegang sama tangan saya itu ternyata tangan dia itu terkelupas gitu, makanya dia menjerit gitu, menjerit. Yang lainnya pada datang, kenapa? Nah, begitu datang yang lainnya nolongin yang menjerit tadi, ngelihat tangannya terkelupas, jadi ngelihat ke saya tuh. Yang teman-temannya itu ngelihat ke saya, diapain sama kamu? Lawang dia yang nempeleng ke saya cuma megang doang. Saya megang doang gitu. Makanya kalau minta itu, kalau dia bilang, Hanapi bilangin belum ada, ya besok. Kan ada waktu, besok masih ketemu. Gitu. Makanya udah. Jadi nggak jadi. Ya dia pada pergi. Ya. Itu berarti si preman kesakitan tangannya, gosong. Iya, terkelupas kulitnya. Terkelupas kulitnya. Berarti ini efek dari Brajamusti itu. Sayanya nggak ikat ke efek Brajamusti itu. Setelah kejadian itu, makanya saya setiap habis sholat dipakai lagi. Oh, jadi selama ini setelah dapat ajian itu lupa, nggak wirid lagi. Iya. Pas ngelihat seorang itu kulitnya terkelupas, baru wirid dimulai lagi. Iya. Okay. Baru dimulai lagi wiridnya setiap waktu. Tapi kalau malam enggak, cuman waktu aja. Setiap sholat diwirid lagi, setiap sholat diwirid lagi. Jadi seolah-olah kejadian awal itu mengingatkan saya kepada Abah Usman yang ada di Rangkas. Gitu. Ya, makanya saya pakai lagi, saya wirid lagi. Nah, setelah itu banyak yang tahu, banyak yang ngelihat gitu. Jadi teman-teman yang dari Kampung Melayu itu semua ngerangkul ke saya, ya, jadi ngajak gabung. Yuk kita gabung, dalam artian ya bukannya kepada jalan yang rese gitu ya. Jadi ya kelompok lah gabung sama orang Kampung Melayu. Sesama karyawan atau gimana? Sesama karyawan. Oke. Ya, sesama karyawan. Jadi yang dari Kampung Melayu itu
Jadi semua jadi teman saya, jadi ngaku gitu, karena ya saya juga hidupnya di perantauan sendiri gitu. Makanya alhamdulillahnya waktu itu banyak teman. Nah, banyak teman. Jadi lamalah saya kerja di situ. Setelah itu, waktu itu masih ada gedung bioskop gitu ya. Dan Bandara Soekarno-Hatta itu belum ada. Nah, pas waktu-waktu saya juga diajak sama teman-teman ini. Jadi ngajak nonton film karena di gedung bioskop masih ada, ya, masih di dekat daerah itu juga ada gedung bioskop dulu. Kami nonton film lah di sana. Ya 1 kali 2 kali itu nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa. Kalau nggak salah pas keempatnya nongkrong kami di sana itu, ya anak-anak itu ya ribut gitu ya, namanya pengaruh minuman alkohol ya ribut lah orang di situ. Ya setelahnya ribut di sana di depan bioskop rame gitu. Nah jadi teman-teman saya ini ya berlindung ke saya. Jadi mereka lari ke belakang saya. Jadi dari pihak lawannya itu ya mau nyerang, ya saya badannya kecil gini. Ada yang di sana yang disebut ketua kelompoknya yang di sana itu datang ke saya gitu. Dia nanya, "Ini kamu ketua kelompoknya?" Kata saya, "Kami nggak punya ketua kelompok. Kami kelompoknya semua ini aja. Jadi kami nggak punya ketua dan anggota, enggak." Gitu. Itu teman-teman lo itu pada berlindung di situ di belakang lo katanya gitu. Oh ya, namanya teman ya otomatis lah berkelompok lah kami, tapi nggak ada ketua dan anggota gitu kami itu. Oh, dengan bahasa Betawi itu ya, dengan bahasa ya Jakarta, lo ngeyel amat ditanya jawab gitu. Nonjoklah dia. Begitu dia nonjok, ini bukan nempeleng, nonjok ke muka. Begitu nonjok ke muka, saya kipasin pakai tangan, kepret ke mukanya itu, tak gitu ya. Begitu nonjok saya kepret, terus saya kepret ke mukanya. Itu ternyata si jari-jari saya ini, si 5 jari-jari ini nempel di mukanya sini semua, membekas gitu, membekas dan dia jatuh. Nah begitu dia jatuh kami mundur. Pikir saya kalau ada temennya yang datang menyerang saya nggak bakal mundur gitu. Saya nggak bakal mundur karena ini mundur juga, kami mundur mengatur posisi. Jadi supaya jangan terlalu harap sama mereka, kami mundur jaga jarak. Tapi alhamdulillahnya mereka itu nggak ada yang berani datang maju menyerang kepada kami. Malahan mereka itu satu kelompok itu membawa temannya, ya dibawa pergi, dibawa berobat. Nggak tahu berobat kemana, nggak tahu, pokoknya dibawa gitu. Nah itu satu bioskop itu bubar, film itu beramai di situ. Ya ujung-ujungnya ya saya diambil sama pihak keamanan dari Polsek Penjaringan, ya, dari Polsek Penjaringan. Dijadiin apa? Ya dijadiin saksi. Oh, maksudnya dibawa sama polisi? Dibawa sama polisi. Okay. Karena di situ di bioskop ribut. Kenapa? Yang satu itu tadi si korban bawa kemana nggak
alhamdulillah satu hari satu malam saya di penjaringan, ya, gitu. Saya dikeluarin, terus pulang. Ya cuman KTP itu ditahan, itu KTP ditahan. Janji jangan buat rese lagi, jangan bikin keributan lagi. Kata saya nggak bikin keributan, mereka yang bikin ribut. Saya cuman membela diri, gitu. Saya cuman membela diri, gitu. Karena itu ada bekasnya di muka orang itu, bekas tangan gitu. Disangkanya saya yang ngeduluin, saya bukannya ngeduluin. Saya membela diri. Gitu. Akhirnya saya dikeluarin. Nah, saya nggak pulang-pulang ke Lampung karena yang di Lampung itu ribut. Orang tua saya ini kehilangan anak, ya, kehilangan anak. Kata bibi yang di Banten pulang ke Lampung, tapi kata yang di Lampung nggak ada. Saya kehilangan. Makanya saya ini kayak seperti diwirid sama ibu. Makanya saya nggak gelisah terus gitu ya, gelisah terus. Nah, saya pulanglah ke Lampung. Setelahnya saya pulang ke Lampung, ternyata ibu sakit. Ya, ibu sakit karena menurut pengbohongan, menurut orang yang bisa, ibu itu diguna-guna orang karena peristiwa adik saya ini kan nikah duluan, jadi ngerebut pacar orang lain karena diguna-guna. Karena ibu katanya, saya nggak percaya yang begitu. Ya, saya pulang ke Lampung. Ya, alhamdulillah ibu diobatin, ya sehat. Kebetulan waktu itu juga ada utusan yang dari Banten ke Lampung minta surat izin nikah ke saya, karena saya dulu waktu kuliah punya pacar di Banten. Ya, minta surat izin nikah. Itu ya, saran orang tua, udah laksanakan dulu permintaan dari orang tua si perempuan, karena udah ada jadwal, ada waktu, ada tanggalnya. Nah, singkat cerita saya pulang lagi ke Serang. Saya Sebentar, surat izin nikah itu maksudnya gimana? Surat izin nikah dari Lampung. Kan belum nikah. Iya, belum nikah, tapi perempuannya kan orang Serang waktu saya kuliah dulu. Oh, mau nikah. Mau nikah. Gitu. Jadi mau nikah sama saya. Gitu. Makanya dibikinin sama orang tua. Ya, saya pergilah ke Banten gitu ya, sama bapak. Walaupun pada dasarnya ibu waktu itu sakit. Gitu. Nah, saya pergi ke Serang, nikah. Itu tahun 90. Pada tahun sejalannya waktu, pada tahun 90, tahun 91, 92, saya punya anak umuran 2 tahun ya. Umuran 2 tahun saya punya anak. Ya, umuran 2 tahun punya anak. Masih lagi lucu-lucunya. Ya. Selama di Serang, kerjaan saya membantu orang tua jualan sembako.
ya, jualan sembako. Di orang tua itu jualan sembako itu ada buah-buahan dan lain sebagainya, komplit lah namanya jualan. Toko gede sembako dan buah-buahan ada. Suatu saat orang tua ini habis belanja dari pasar Rau, bawa belanjaan 3 beca. Yang satu beca itu buah-buahan, termasuk di dalamnya ada pisang Ambon 2 tundun. Kebetulan waktu itu orang tua lagi tidak sehat. Nah, setelahnya semua jual belanjaan itu dari pasar semua udah saya beresin semua. Nah, orang tua pesan, ini pisang Ambon tolong disikatin ya, disikatin 2 tundun. Keranjangnya ada di gudang, karbitnya ada di situ. Nanti setelah disikatin masukin ke keranjang, bawa lagi ke situ. Orang tua itu belum tahu, belum paham kalau saya ini punya ilmu Braja Musti. Dan lagian saya nggak ngeh kalau umpamanya Braja Musti itu bakal menggagalkan kematangan pisang gitu. Saya nggak ngeh situ. Yang saya tahu, pesan guru saya itu jangan dipakai sembarangan. Jadi maksud saya itu jangan dipakai zolim ke orang. Jadi saya nggak ngeh kalau masalah ke buah-buahan begitu. Nah, setelahnya beres, saya angkut ke gudang. 2 hari ditengok sama orang tua, tapi nggak dibuka karena orang tua itu masuk ini aja tangannya gitu, masuk tangannya gitu. Oh, jadi pisang ini dipeyem kalau orang Sunda, dipeyem. Ya, ya. Udah itu orang tua ini ngejajang 2 hari itu dipencet gitu ya. Si pisangnya ini matang belum gitu. Ternyata 2 hari masih keras gitu. Tapi nggak dilihat gitu. Cuma dikodok, dimasukin tangannya aja ke keranjang gitu. Setelahnya 3 hari sampai 4 hari begitu dibuka sama orang tua. Setelahnya 4 hari begitu dibuka, itu hitam semua Pisang itu, si kulitnya, tapi keras. si kulit pisang itu. Maksudnya si pisang ya Kulitnya hitam. Kulitnya hitam betul, tapi pisangnya keras. Gitu. Jadi kata orang tua mustahil. Biasanya 2 hari, paling lama 3 hari mateng gitu. Udah mateng, ini mas sampai 4 hari. Begitu dibuka, mutung semua itu kulitnya, kulit pisang itu, tapi nggak mateng, keras gitu. Nah, setelah itu saya dipanggil lah sama orang tua, sama mertua itu, sama bapak istri. Bapak istri ngomong gini, kebetulan waktu itu habis dohor, istri nganterin makan sama anak Firman yang lucu gitu. Ya bapak itu ngomong, ilmu itu jangan dipelihara gitu. Tahu dia ya? Tahu, ilmu itu jangan dipelihara. Takutnya kagol. Kamu itu udah punya anak. Tuh, udah Firman tuh lagi lucu-lucunya. Udah jangan dipakai. Sekarang kamu udah istiqomah aja di rumah, di sini ngebantuin bapak, dan jangan dipakai lagi itu. Kata saya, Pak, ini gurunya sudah nggak ada, Pak. Kata saya, ngebuangnya gimana? Gitu. Kata bapak, udah pokoknya jangan diwirid ya. Kalau dulu setiap sholat kamu dibaca, dipakai, walaupun punya cuma 3 balikan gitu. Udah dari sekarang jangan dipakai. Udah jangan diinget-inget, dilepasin aja itu. Wes gitu udah.
Tuh, jadi petunjuk banyak buat ngilangin itu. Yang pertama, kata orang tua dulu, kalau kamu berak di kali yang mengalir ke sana, kamu berak, tapi jangan menghadap ke ulu, ngadepnya ke ilir. Gitu, ngadepnya ke ilir. Sekanyutnya kotoran kamu. Jadi kamu ngomong, udah, ilmu yang ada di saya mau dibuang-buang, ikut alur. Nah, orang tua bilang dulu gitu, walaupun sugesti. Tapi itu dilakukan sama. Iya. Nah, itu yang pertama yang dilakukan sama saya itu nggak pernah diwirid. Nah, singkat cerita, ya ilmu Braja Musti itu yang ada di badan saya udah nggak diwirid, udah nggak dipakai, gitu. Alhamdulillah sampai sekarang udah tua begini. Jadi saya udah nggak pakai lagi ilmu Braja Musti itu, karena takut kagol lagi emosi ke anak apa ke istri, takutnya saripatinya masih ada. Makanya udah saya buang, saya lupakan aja semua yang kayak gitu. Tapi untuk memastikan bahwa ilmu Braja Musti itu sudah hilang itu gimana? Pernah nggak dilakukan, dibuktikan? Kalau dulu saya nanem itu nggak pernah jadi layu. Tapi alhamdulillah sekarang mah kalau nanem itu alhamdulillah jadi. Oh, berarti ya, memang sudah hilang. Memang sudah hilang gitu. Ya, sudah hilang. Dan lagian wiridannya itu udah nggak inget sama sekali. Udah saya ngucapin udah akan saya buang. Takutnya efeknya ke anak istri gitu. Udah. Oke. Gitu. Udah saya buang, udah saya lupakan. Alhamdulillah sekarang ini kalau saya nanam apa gitulah, alhamdulillah jadi. Gitu. Baik. Pak Jamil, ada pesan nggak buat, ini kan dilakukan oleh Pak Jamil itu waktu zaman masih muda ya? Iya. Untuk nyari ilmu itu. Ada pesan nggak kepada penonton kita ini? Perlu nggak sih ilmu itu dicari dan apa efeknya? Alhamdulillah saya pesan ya kepada pemirsa, penonton, untuk ilmu Braja Musti ini udah jangan dicari lah, karena Braja Musti itu kalau nggak salah itu kalau kata orang Sunda itu wiridannya wiridan jangjawokan. Apa itu? Ya, wirid bukan dari Al-Quran. Kalau waktu itu saya ngewirid, makanya saya pesan gitu. Kalau Braja Musti untuk anak muda sekarang sudah jangan dicari dan jangan kepengen punya ilmu Braja Musti. Kalau toh kepengen punya ilmu, carilah guru yang mengijazahkan ilmu yang dari Al-Quran. Insya Allah itu manfaat bagi diri pribadi dan orang lain, dunia dan akhirat. Oke. Baik, terima kasih Pak Jamil sudah mau bercerita. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Pak Jamil dari awal sampai akhir itu memberikan wawasan buat kita, buat penonton semuanya, bahwa ada ilmu yang perlu dipelajari, ada juga ilmu yang mungkin perlu dihindari. Kira-kira seperti itu ya Pak Jamil ya? Iya, siap. Terima kasih sudah hadir di malam ini. Walaupun ini kondisinya dadakan guys, jadi Pak Jamil lagi lewat, kemudian saya telepon, saya lagi ngobrol, kemudian saya telepon dan Pak Jamil mau bercerita di sini. Terima kasih Pak Jamil ya. Ya, siap. Sama-sama.